Baik, selamat sore dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur. Masih bersama BNF Service Elektronik lur. Oke, kita kali ini menangani mesin cuci lur. 2 tabung Sharp. Saya hidupkan dulu flashnya. Oke, Sharp Aquamatic Super atau Super Aquamatic. Oke, dengan informasi dari pemiliknya lur, kendalanya untuk washnya dia tidak bisa berputar. Untuk spinnya dia normal. Informasi terakhir dari pemiliknya juga habis diganti dinamo untuk kedua-duanya lur. Spin diganti dinamo juga dan wash juga diganti dinamonya. Oke, kita setelah observasi kemarin terkendala lagi lur, dinamonya rusak lagi. Padahal ini baru, masih dipakai kurang lebihnya 1-2 bulan, rusak lagi. Ini yang jelas ampernya naik lur, amper naik jadi 2, sekian, yang harusnya dia hanya 0,9, 0,8 atau 1 ampere. Oke, nggak sampai 1 lah biasanya gitu. Oke, jadi sebenarnya kerusakan pada awalnya tuh di sini lur. Nah ini dia pada gearbox lur. Jadi gearbox ini sebenarnya sudah bocor, sealnya ini sudah aus, sudah rusak. Ya itu. Jadi dia airnya bisa merambat sampai ke bawah, sampai puli dari gearboxnya sendiri sampai dengan dia berkarat mapan kiri ya lur. Nah, terus airnya menetes, ngerembes, akhirnya ikut berputar sampai dengan dinding-dindingnya kayak gitu, dinding dalamnya mesin cucinya. Nah, imbasnya lagi akhirnya ke dinamonya ini. Dia kena air lur, jadi gulungan primernya dia nggak bisa start, atau startingnya dia nggak bisa, error atau rusak, atau ampernya naik kayak gitu. Dan kebetulan juga untuk yang ini gulungannya aluminium, kawatnya aluminium. Ya kalau masalah harga ya relatif lah, tergantung wilayah masing-masing. Dan kebetulan juga sudah dioperasionalkan, sudah dibelikan, sudah diganti, dan sudah di finishing lur itu. Jadi ini saya ganti lagi dengan yang copper wire atau yang tembaga. Oke, gearboxnya juga sudah baru. Jadi percuma juga kalau misalkan ganti dinamo tapi gearboxnya nggak diganti, ya akan begitu lagi, rusak lagi dinamonya kayak gitu. Imbasnya ke sini. Nah ini dinamo pengering jadi berkarat lagi, padahal ini dinamonya baru dan gantinya 1 set kemarin itu, tempo hari maksudnya. Oke, dan ya nggak tahu juga sih, intinya ini kapasitor kan, kapasitasnya dia ada 10 plus 3, dan sebenarnya ini 3-nya masih berfungsi, 3 mikronya. Nah kalau untuk yang bosnya harusnya 10, dia ke diukur itu jadi 0,8, berarti 8 UF, 8 UF kurang lebihnya itu. Oleh teknisi sebelumnya dia langsung dipasang ini. Jadi dia itu sebenarnya mintanya cuma 5 UF tapi dikasih 8. Ya sudahlah, enggak apa-apa, tapi over kalau menurut saya. Tapi sudah terlanjur dipasang ini ya, dia kalau dikecilkan lagi ke 5 UF ya nanti enggak bisa gerak, enggak bisa muter, muternya akan pelan karena sudah terlanjur dikasih yang di atas 5 UF kayak gitu. Enggak apa-apa lah. Sedangkan untuk wash itu biasanya 10 sampai 12 UF. Jadi untuk toleransinya maksimal 12 UF atau 12,5 boleh lah. Dan kebetulan ini dari bapaknya sendiri sudah dibelikan. Nah, kita pasang, alhamdulillah diukur juga masih normal, sekitar kurang lebih 11, sekian.
masih dalam kapasitasnya dinamo itu. Oke. Saya tidak membuat tutorialnya dari awal bongkar pengecekan dan sebagainya. Kalau untuk pengecekan sih ya teman-teman sudah bisa sendiri. Yang jelas ini konten untuk finishingnya aja, tutorial untuk finishingnya, penyebabnya apa dan solusinya bagaimana, seperti itu. Oke, baik. Untuk tipenya ini loh, 8,5 kilo atau 8 kilo ya, seperti itulah. Diagramnya hanya simpel seperti ini aja. Oke, nanti kita kasih saran kalau nyuci mendingan pagi atau siang, karena kalau malam di sini listriknya agak drop di bawah 200 volt ya. Kalau udah maghrib, udah malam, jelas lampu bisa agak redup, nggak terang gitu. Oke lur, solusinya sudah ketemu. Nah, terakhir ini untuk klep pembuangan lur. Oke, klep pembuangannya juga jadi tetap ngalir airnya walaupun diisi gitu lur. Sudah kita ganti. Ini harusnya kan dia ada 3 pernya, ini cuma 2, jadi nggak nyampe dia. Mau nutup pun susah karena dia cuma 2 per itu. Ini sudah diganti juga, bukan orinya, dan dia gantinya sekalian dengan pernya pun kebesaran. Nah ini ya, terlalu besar, jadi nggak masuk, dia sesek ya, gitu. Oke, sudah kita tes tadi, airnya enggak keluar sama sekali, alhamdulillah sudah berhenti. Nah, sudah kita uji juga untuk dinamo di dalamnya itu, spin juga sudah kita uji, wasnya udah uji ya. Kita tinggal perapian, penutup, selesai. Kita rapikan lagi ke tempat semula. Oke, baik, cukup sekian lur tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, berbagi ilmu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke, selamat sore, selamat berkarya.